Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad bin Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim, alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah khalaqah subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, disayangi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat, inayah, hidayah kepada kita semua, sehingga pagi hari ini kita masih istiqomah menjalankan aktivitas ibadah. Salat subuh berjamaah kita lanjutkan dengan halaqah subuh kajian ilmu yang insya Allah kita akan membahas tentang salah satu kisah dalam Al-Quran tentang serangan pasukan bergajah ke negara Mekah dalam rangka untuk menghancurkan Ka'bah yang direkam oleh Allah dalam Al-Quran dan dinamakan dengan sebuah surat, yaitu namanya surat Al-Fil. Ketika kita bicara tentang surat Al-Fil, ketika kita membaca tentang surat Al-Fil, pasti tujuan kita fokus kepada tentang kisah pasukan bergajah yang akan menyerang Ka'bah. Kemudian diutuslah burung-burung ababil untuk menghadang itu, kemudian hancurlah pasukan bergajah itu. Tapi dalam kesempatan ini kita ingin melihat dari sisi yang lain tentang surat Al-Fil itu. Sebetulnya bicara tentang esensinya adalah di ayat yang pertama. Ayat yang pertama surat Al-Fil ini kan sangat jelas. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau perhatikan Muhammad? Khitabnya memang kepada Rasulullah, tetapi maksudnya adalah kepada kita semua. Tidakkah engkau perhatikan, alam taro kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana pekerjaan Tuhanmu bi ashabil fil terhadap pasukan bergajah. Jadi sebetulnya pesan yang ingin disampaikan terkait surat Al-Fil itu bukan hanya rombongan gajah yang akan menghancurkan Ka'bah kemudian diserang oleh burung ababil, tapi pesan yang ingin disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Fil itu adalah tentang fa'ala rabbukanya. Makanya ayat pertamanya kan begitu. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana pekerjaan Tuhanmu terhadap pasukan bergajah? Jadi sebetulnya hancurnya pasukan gajah yang besar itu dengan burung ababil yang membawa batu-batu kecil itu bukan perbuatan burung ababil. Karena secara logis, secara manusiawi, burung ababil yang kecil itu tidak mungkin bisa mampu menghancurkan pasukan gajah yang besar. Apalagi di situ burung ababil itu membawa batu-batu kecil yang dari neraka. Kalaupun batu-batu kecil itu panas, yang bisa menghancurkan makhluk lain, kan seharusnya yang hancur duluan siapa? Yang harus hancur duluan siapa kira-kira? Burung itu, bukan gajahnya, karena burung yang pertama megang batu itu. Jadi pesan itu adalah tentang fa'ala rabbuk sebetulnya. Bagaimana pekerjaan Allah ada pada burung. Makanya burung yang kecil ditunggangin dengan kekuatan yang besar itu akan memiliki kekuatan yang besar. Burung yang tak berdaya begitu ditunggangin oleh kekuatan yang tak terbatas, maka dia akan memiliki kekuatan yang tak terbatas.
Jadi ini sebetulnya mengajarkan kita tentang pentingnya mengundang fa'ala rabbuka dalam hidup kita. Pentingnya mengundang pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Pentingnya mengundang intervensi Allah dalam hidup kita. Kita ini kan kadang-kadang dalam hidup banyak mengalami kebuntuan kadang. Banyak mengalami kebuntuan, lelah, capek, cepat boring, cepat bete. Tahu bete enggak? Sadrusli. Bete itu butuh tati tayang kayaknya. Tahu butuh tausiah gitu. Kenapa kita hidup ini kadang-kadang mudah lelah, mudah bete, mudah boring. Bahkan tidak sedikit mengalami banyak kebuntuan. Bisa jadi kadang-kadang betenya kita, mudah lelahnya kita, dan seringnya kita menghadapi kebuntuan ketika menghadapi hidup karena kita ini terlalu sombong, terlalu mengandalkan akal kita, mengandalkan ilmu kita, mengandalkan kemampuan kita. Padahal akal kita ini terbatas, ilmu kita ini terbatas, kemampuan kita ini terbatas, kekuatan kita ini terbatas. Kita jarang melibatkan Allah, mengundang intervensinya dalam urusan kita. Padahal Allah sendiri selalu standby, kapanpun kita panggil agar Allah intervensi, agar Allah campur tangan, Allah itu selalu standby. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, dan kapanpun dia mau mengelibatkan aku dalam urusannya, kapanpun dia mau mengundang aku dalam urusannya, ini qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan senantiasa menjawabnya, memenuhi seruannya ketika dia memang menyeru aku, memanggil aku. Allahnya sendiri standby kadang-kadang. Cuma kitanya saja kadang-kadang yang terlalu sombong, nggak mau melibatkan Allah dalam urusan kita. Nah makanya kita sering menghadapi kebuntuan dalam hidup ini, sering menghadapi kelelahan, boring, capek, suntuk, bahkan tidak sedikit depresi disebabkan karena itu. Jadi ini pesan pertama sebetulnya yang ingin disampaikan dalam surat Al-Fil, bukan semata-mata cerita gajah nyerang Ka'bah, tapi ayat pertamanya punya pesan kepada kita pentingnya mengundang pekerjaan Allah dalam pekerjaan kita, pentingnya mengundang intervensi Allah, campur tangan Allah di dalam urusan kita. Karena kalau sudah ada urusan Allah dalam urusan kita, Allah campur tangan dalam urusan kita, itu nggak ada lagi sesuatu yang berat sebetulnya, nggak ada lagi sesuatu yang sulit sebetulnya, nggak ada lagi sesuatu yang buntu, nggak ada lagi sesuatu yang tidak mungkin, bahkan yang mustahil pun kalau sudah ada kebersamaan Allah itu bisa menjadi mungkin. Ketika seseorang bersama Allah, kelemahannya tidak menyebabkan madarat terhadap dirinya. Ketika seseorang ketiadaan Allah, kekuatannya sedikit pun tidak bisa memberikan manfaat kepada dirinya. Contoh, Nabi Musa ketika dilemparkan oleh ibunya ke sungai, disebabkan karena khawatir Fir'aun akan membunuhnya, maka Nabi Musa dilemparkan oleh ibunya ke sungai. Dilemparkannya Nabi Musa ke sungai oleh ibunya, itu ketika Nabi Musa saat itu berada dalam puncak kelemahannya, dalam kondisi bayi yang tidak bisa ngapa-ngapain. Akan tetapi kelemahan Nabi Musa tidak memadaratkan dirinya ketika ada Allah bersamanya. Tapi Fir'aun itu mati, tenggelam di Laut Merah ketika dia berada dalam puncak kekuatan dan kekuasaannya. Artinya kekuasaannya, kekuatannya sedikit pun tidak memberikan manfaat kepadanya ketika ketiadaan Allah bersamanya. Sifat pisau adalah memotong, tetapi pisau tidak mampu memotong Nabi Ismail ketika Allah bersamanya. Sifat api adalah membakar, akan tetapi api tidak mampu membakar Ibrahim ketika bersamanya. Jadi ketika Allah bersama seseorang, kelemahan tidak memadaratkannya. Ketika Allah tidak ada dalam diri seseorang, kebesaran, kekuatan dan kekuasaan sedikit pun tidak akan memberikan manfaat kepadanya. Ini penting. Jadi surat Al-Fil itu memberikan pesan kepada kita seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa
Kita harus mengundang pekerjaan Allah, mengundang intervensi Allah dalam urusan kita. Pertama, kita ini adalah merupakan makhluk yang paling lemah, dhaifah, lemah. Manusia itu lemah. Apalagi usia kita sudah 50 tahun ke atas, banyak yang dirasa kayaknya. Kena angin dikit langsung kayaknya masuk angin. Kena gerimis dikit, batuk-batuk, bersin-bersin kayaknya. Lemah gitu itu kadang. Karena kita lemah, maka kita butuh perlindungan dari yang maha kuat, yaitu Allah. Yang kedua, kita ini adalah makhluk yang tidak tahu apa yang paling baik buat diri kita. Yang tahu apa yang terbaik buat diri kita adalah Allah. Makanya kita selalu istikharah kalau mau melakukan sesuatu dan memilih sesuatu. Kita itu taunya yang enak buat kita, Pak, yang asik, yang ajib. Tapi kalau yang baik kita nggak tahu. Makanya kan dalam azan subuh kan apa? As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada, tapi hawa nafsu kita bilang apa? Tidur itu lebih enak daripada, kan begitu kan? As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Hawa nafsu kita bilang tidur lebih enak daripada salat, makanya tidur lagi gitu. Betul nggak Pak kira-kira? Iya. Jadi kita itu nggak tahu. Makanya orang banyak milih tidur lagi daripada milih sholat. Kenapa? Karena manusia itu hanya tahu yang enak. Taunya yang enak aja, yang enak, yang asik, yang ajib. Urusan yang baik, Allah yang paling tahu tentang apa yang terbaik bagi diri kita. Walaupun tidak setiap yang enak itu baik, dan tidak setiap yang baik itu kadang-kadang enak, Pak. Jamu itu baik bagi kita, tapi pahit. Tapi sirup itu manis dan enak, tapi bikin diabetes gitu ya. Makanya Bapak jangan suka memberikan janji manis kepada istri, nanti suka diabetes. Ini kadang-kadang perempuan yang diabetes itu gara-gara mungkin banyak makan janji manis kan ini. Jadi tidak setiap yang pahit itu buruk. Jamu pahit tapi bikin enak, bikin nyaman tubuh kita. Sirup itu manis tapi bikin diri kita juga sakit. Nah Allah tahu apa yang terbaik bagi kita, tetapi kita taunya apa yang paling enak bagi diri kita. Sebab itulah perlu Allah libatkan dalam urusan kita. Yang ketiga, kenapa kita perlu melibatkan Allah? Karena banyak di luar diri kita, Pak. Hal-hal yang di luar daripada kendali kita. Ada kekuatan-kekuatan di luar daripada kendali diri kita. Ada kekuatan-kekuatan yang di luar dari jangkauan kita. Baik kekuatan makhluk lain maupun alam yang sangat luar biasa. Akan tetapi dengan keterlibatan Allah, insya Allah kita akan mampu menghadapi kekuatan yang di luar daripada kekuatan kita, di luar daripada kendali kita. Ini penting. Jadi satu, kita adalah makhluk yang lemah, butuh perlindungan dari yang maha kuat. Dua, kita tidak tahu apa yang terbaik buat diri kita, taunya hanya yang enak, maka kita butuh bimbingan Allah. Yang ketiga, banyak kekuatan-kekuatan di luar diri kita, yang di luar daripada kendali kita dan jangkauan kita. Maka kita butuh Allah agar terlibat dalam urusan kita. Itu yang dilakukan oleh kakeknya Rasulullah, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib sudah tidak sanggup menghadap pasukan Abraha yang besar, yang hebat, yang kuat-kuat. Dia tidak memiliki pasukan, makanya dia menyerahkan kepada Allah. Wahai Allah, ini rumahmu, aku serahkan kepadamu. Ternyata Allah menghancurkan pasukan bergajah, bukan dihadapkan dengan gajah-gajah lagi yang besar, tapi Allah utus burung-burung ababil yang kecil. Ternyata burung kecil karena ditunggangin kekuatan besar mampu mengalahkan gajah-gajah yang besar. Jadi kecilnya kita, Pak, jangan dijadikan sesuatu yang menyebabkan kita tidak pede ketika ada bersama Allah. Nah, oleh karena itu bagaimana sebetulnya Al-Quran bicara tentang bagaimana cara mengundang Allah agar ikut campur dalam urusan kita, ikut campur dalam kita ngurusin rumah tangga kita, dalam mendidik anak kita,
dalam pekerjaan kita, dalam bermasyarakat kita, dan lain sebagainya. Dalam kesempatan ini ada 4 hal yang menjadi cara kita bagaimana cara mengundang Allah, bagaimana cara mengundang campur tangan Allah dalam urusan kita. Yang pertama adalah mengundang intervensi Allah dengan cara berdoa dalam situasi dan kondisi apapun. Surat 40 ayat yang ke-60 surat Ghafir, Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Memintalah kalian kepadaku, aku pasti akan mengabulkan setiap permintaan kalian. Ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku, tidak mau meminta kepadaku, tidak mau berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, dia akan masuk neraka dalam keadaan hina. Pertama, doa. Makanya doa itu termasuk pekerjaan yang paling disukai Allah. Kenapa Allah suka dengan orang yang selalu berdoa, Pak? Kata Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikamnya, Allah itu suka dengan orang yang berdoa karena dalam doa itu sekaligus ada 2 sifat yang disukai Allah. Apa? Orang yang berdoa, pertama dia mengakui tentang kebesaran Allah di satu sisi, dan di sisi lain sekaligus dia mengakui tentang kelemahan dirinya. Makanya orang yang berdoa itu satu sisi dia mengakui kebesaran Allah, di sisi lain dia mengakui tentang kelemahan dirinya. Jadi orang yang berdoa itu mengakui Tuhannya, mengakui kebesaran Allah, dan saat itu juga dia mengakui tentang ketidakberdayaan dirinya. Makanya Allah suka dengan orang yang berdoa. Akan tetapi orang yang tidak mau berdoa, Allah katakan dalam ayat ini apa? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku, maksudnya tidak mau berdoa kepadaku, masuk neraka dalam keadaan hina. Jadi kalau kita nggak mau berdoa, kita hina, Pak, masuk neraka nanti. Sombong kita. Makanya doa itu termasuk perkara yang bisa menembus, bisa menjangkau sesuatu yang tidak terjangkau oleh akal. Saya pernah dapat video itu. Ada video seorang Habib cerita begini, Habib Abdurrahman kalau nggak salah, dalam video itu dia begini, ada seorang ibu, Pak. Si ibu ini dia bukan orang pintar, orang-orang biasa, orang awam. Dia punya anak banyak, semua anaknya laki dan perempuan. Yang laki sukses dan soleh, yang perempuan solehah semuanya. Padahal bukan dari kalangan orang terpandang, bukan dari kalangan orang berilmu. Sampai-sampai akhirnya ada seorang, jadi dia tahu itu dari tetangganya. Ya, jadi dia ingin tahu tentang rahasia. Diceritakan sama tetangga perempuan itu, ya, ada seorang perempuan biasa, ya, mungkin dia tidak banyak hafal doa dalam bahasa Arab, tapi anaknya yang laki soleh, yang perempuan soleh, sukses semua. Sampai kepada ulama besar, dia bingung, penasaran, pingin tahu apa rahasia dibalik kesuksesan si ibu dalam mendidik anaknya. Padahal dia ilmu tentang parenting pun mungkin tidak tahu, gelap. Kemudian dia minta izin agar datang kepadanya dan pingin tahu tentang rahasianya apa sampai sukses di dalam mendidik anak-anaknya. Singkat cerita, datang orangnya biasa, ya, masyarakat biasa, bukan orang yang ahli dalam bidang agama. Kemudian dia tanya, wahai ibu, apa rahasia engkau sehingga anak-anakmu jadi soleh dan soleh, sukses semua? Kata si ibu, aku tidak banyak hafal doa, akan tetapi setiap selesai sholat 5 waktu dan sholat sunnah, aku selalu berdoa, dan doaku pun begini, ya Allah, jadikan akhlak anakku seperti akhlaknya Rasulullah. Ya Allah, jadikan kecerdasan anakku seperti cerdasnya Rasulullah. Ya Allah, jadikan suksesnya anakku seperti suksesnya Rasulullah. Hanya cuma itu yang selalu dipanjatkannya setiap selesai sholat.
semuanya, karena dia tidak tahu seperti apa, maka dia yang tahu bahwa nabinya itulah kalau mau jadi anak pingin apa ya seperti nabinya. Jadikan akhlak anakku seperti akhlaknya Rasulullah, jadikan kecerdasan anakku seperti cerdasnya Rasulullah, jadikan kesuksesan anakku seperti suksesnya Rasulullah. Kalau sudah disandarkan kepada Rasulullah, selesai semuanya, Pak. Betul nggak kira-kira? Ada nggak manusia yang sukses melebihi Rasulullah? Ada nggak manusia yang lebih berakhlak seperti Rasulullah? Ada nggak manusia yang lebih cerdas seperti Rasulullah? Nggak ada. Kalau sudah disandarkan kepada Rasulullah, selesai semuanya. Dia hanya seperti itu yang dia tahu tentang doa, tapi dia serius, dia khusyuk, dia terus menerus, dia istiqomah. Ternyata Allah kabulkan permohonannya. Ada sesuatu yang tidak dijangkau akal, tapi dia bisa ditembus dengan doa. Jadi doa. Makanya Nabi mengatakan, selalu berdoa, Rabbi la takilni ila nafsi tarfatal ain. Wahai Allah, jangan kau serahkan diriku kepadaku walaupun hanya sekejap mata. Bayangkan, Nabi tidak mau menyerahkan dirinya kepada dirinya sendiri walaupun sekejap mata. Ini yang pertama. Ya, selalu libatkan Allah. Makanya minimal kita baca bismillah. Mau melakukan apapun minimal baca bismillah. Karena dalam bismillah itu kan mengandung banyak sekali manfaat. Rahasia bismillah itu kan ada dalam pada huruf ba-nya kan. Ba-nya itu bisa bermakna isti'anah, memohon bantuan, pertolongan. Ba-nya itu bermakna juga al-barokah, memohon keberkahan. Ba-nya juga bisa bermakna apa? Lil musahabah, lil ilsaq. Artinya adalah kebersamaan. Jadi ketika kita bilang Bismillahirrahmanirrahim, bersama nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang aku melakukan ini. Jadi bismillah itu baknya lil musahabah, mengundang kebersamaan Allah. Makanya kata Rasulullah, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap urusan yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah akan terputus dari rahmat Allah. Tapi urusan yang baik ya, Nabi menggarisbawahi urusan baik. Kalau mau nyolong jangan bismillah. Mau bongkar ruko orang bismillahirrahmanirrahim, jangan. Ibu-ibu mau ngomongin orang, mau ngegosip, sebelum kita mulai ngegosipnya biar lebih mantap, kita awali dengan bismillah. Enggak. Bismillah itu kulu amrin dibalin, urusan baik. Urusan yang tidak baik jangan. Ngerokok tidak perlu bismillah, tidak perlu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, urusan baik. Setiap urusan yang baik awali dengan bismillah. Supaya tidak terputus dari rahmat Allah, itu minimalnya. Mau masak nasi bismillah. Nyolokin air bismillah. Mau ngambil nasi bismillah. Minimal pakai bismillah. Kenapa? Karena dalam bismillah ada ba yang bermakna musahabah, ada ba yang bermakna lil ilsaq, mengundang kebersamaan Allah dalam hidup kita. Ini yang pertama. Yang kedua, mengundang intervensi Allah dalam hidup kita ini adalah bil ibadah. Coba lihat dalam surat yang kelima ayat yang ke-12. Itu surat yang kelima ayat yang ke-12 ini, Masya Allah ya, itu Allah sampai menegaskan begitu. Itu di baris yang keduanya. Kan baris yang pertama, walaqad akhadallahu mitsaqo bani Israil wa ba'asna minhum musnai asyara naqiban. Ada kalimat dalam ayat yang kedua, dalam baris yang keduanya Pak, wa qalallahu inni ma'akum. Dan Allah berfirman, sesungguhnya aku bersama kalian. Ini kalau dalam bahasa Arab, ma'a ini kan huruf jar yang memiliki makna maudi'ul ijtima namanya. Ya. Jadi ma'a itu salah satu maknanya adalah maudi'ul ijtima. Maudi'ul ijtima itu maknanya artinya adalah kebersamaan. Jadi kalau misalkan dikata gini, wa qala Allah, dan berkata Allah, berfirman Allah, inni ma'akum, sesungguhnya aku ini bersama kalian, menyertai kalian. Kata para ulama, kata-kata ma'a Allah terkait dengan orang-orang baik
Itu satu maknanya rahmatnya, dua maknanya pertolongannya, tiga maknanya perlindungannya. Jadi kalau dikatakan wa qalallahu inni ma'akum, dan Allah berfirman sesungguhnya aku bersama kalian, rahmatku bersama kalian, pertolonganku bersama kalian, perlindunganku bersama kalian. Tapi ada syaratnya, la in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantum birusuli wa azartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasanah. Sesungguhnya pertolonganku, bimbinganku, perlindunganku bersama kalian jika kalian mendirikan sholat, menunaikan zakat, beriman kepada Rasulku, membela ajarannya, dan kalian pinjamkan kepada Allah pinjaman-pinjaman yang baik. Jadi dalam ayat ini pertama mendirikan sholat. Sholat ini adalah simbol ibadah. Makanya kan banyak semua keperluan kita sebetulnya ada sholatnya. Kan banyak ayat. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Hai orang-orang beriman, minta tolong kepada Allah, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sarana sabar dan sarana salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku beribadah dan hanya kepadamu aku mohon. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Artinya ibadah sarana mendatangkan pertolongan. Sarana mendatangkan pertolongan. Nggak bisa kita mengundang pertolongan Allah tapi tidak pernah ibadah. Sholat salah satunya. Sholat ini kan simbol ibadah. Karena semua bentuk ibadah ada dalam sholat. Sholat itu bentuk ibadah karena semua ibadah adalah ada dalam sholat, nilai-nilainya. Itu mohon pertolongan pada Allah. Makanya kita sedang bingung di antara dua pilihan, ada sholat istikharah, sholat memohon pertolongan Allah agar diberikan pilihan yang tepat. Makanya kan doa istikharah apa? Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa anta a'lamu ma la a'lam. Wahai Allah, aku minta pilihan sesuatu ini berdasarkan ilmumu, kemampuanmu. Engkau tahu sedangkan aku tidak tahu. Minta istikharah. Rizki mulai agak seret, rajin-rajin duhanya. Walaupun surat duha itu sholat syukur namanya. Ya, dengan kita bersyukur maka rizki lancar. Jadi sebetulnya sholat duha itu sholat syukur atas nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat tubuh. Dengan kita bersyukur maka Allah tambahkan rizki kita. Gitu sebetulnya. Nah, cuma kan kalau dijelasin panjang teing nanti masyarakat kan nggak paham. Udah kiai itu kadang-kadang ngasih tahu, udah kalau pingin lancar rizki sholat duha gitu aja ya. Karena kalau terlalu panjang teing mamanya keburu ngantuk nantinya gitu. Udah aja kiai itu ngomong sholat duha, sholat yang ingin gampang rizki. Salat syukur intinya maduha itu. Ya, karena setiap tubuh kita ini kan memiliki sekitar berapa? Ada memiliki 360-an sendi. Kalau 360 sendi itu harus dijakatin, satu sendinya misalkan 2000 saja. Kali 360 udah berapa kira-kira? Udah 700.000 lebih sehari. Kali sebulan kira-kira berapa? 700 kali 3 misalkan. 21 juta. Ya. Kali setahun kira-kira berapa? 7 kali setahun kira-kira. Udah berapa itu? Udah sekian ratus juta. Kali hidup kita sekarang 40 tahun berapa kira-kira? Kita jakatin sendi aja kayaknya bangkrut kayaknya kita. Maka kata Nabi, cukup 2 rakaat di waktu pagi, kau sama dengan telah menjakati tentang sendi-sendi yang ada dalam diri kamu. Berterima kasih kepada Allah. Itu cukup 2 rakaat. Jadi 2 rakaat itu adalah ibadah syukur kita atas nikmat sendi-sendi tubuh dalam diri kita. Karena kita syukur, maka Allah gampangkan rezeki kita. Begitu. Karena syukur itu begitu. Filosofisnya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita syukur pasti ditambah.
Nggak mungkin kalau syukur tidak ditambah, itu nggak mungkin, karena itu janji Allah yang ditaukidkan oleh Allah. Jika kalian syukur pasti ditambah, apapun ceritanya. Kalau pingin nambah istri, syukurin dulu istri yang ada gitu. Kalau belum nambah berarti belum syukur, itu aja sebetulnya. Ya, kata istri, kalau buat mama jangan disyukurin lah, takut nambah. Jadi ibadah, lain aqamtumus shalah, jika kalian mendirikan salat, wa ataitumuz zakah, mengeluarkan zakat, wa amantum birusul, kalian beriman kepada Rasul. Jadi yang kedua adalah ibadah. Ibadah sarana mendatangkan pertolongan Allah. Ibadah sarana mendatangkan bantuan Allah, apapun bentuknya. Nah, terus yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya adalah wa amantum birusuli. Yang ketiga, mendatangkan pertolongan Allah adalah beriman. Makanya dipertegas oleh Allah dalam surat yang ke-10 ayat 103 ya, 103. Itu sampai firman Allah begini, wa kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin. Kata Allah, menjadi kewajiban aku menolong orang-orang beriman. Jadi orang beriman itu sebetulnya tanpa minta pertolongan Allah sudah pasti ditolongnya oleh Allah. Karena firman Allah begitu, wa kadzalika haqqan alaina, menjadi kewajiban aku, kata Allah, untuk menolong, menyelamatkan orang-orang yang beriman. Orang yang beriman. Amantum birusuli wa azzartumuhum. Kalian beriman kepada Rasulku, kalian bela ajaran-ajaran Rasulku, kalian bela sunnah-sunnah Rasulku, kalian jalankan sunnah-sunnah Rasulku. Itu cara mengundang kebersamaan Allah. Dan juga yang keempat apa? Wa aqradtumullaha qardon hasana, kau pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Kenapa Pak sih? Allah itu kok bahasanya minjam gitu ya? Padahal di sini kan maksudnya adalah infak ya. Jadi sedekah itu kenapa digunakan bahasa pinjam? Allah itu paham betul Pak karakter manusia. Kita itu kadang-kadang kalau minta Pak belum tentu dikasih. Bahkan tidak sedikit orang tua pun kalau nggak punya duit bilang ke anaknya minjem baru dikasih. Kalau bilang minta, satu orang tuanya malu, yang kedua takut kagak dikasih gitu. Makanya bilangnya minjem. Kalau minjem, kenapa dikasih? Karena dia yakin kalau minjem pasti dibalikin. Nah, kenapa Allah gunakan kata pinjem untuk urusan infak? Karena supaya kita yakin kalau kita manusia pinjam aja kita kasih karena kita yakin pasti dibalikin. Bagaimana kalau Allah yang minjem kepada kita sudah sangat pasti dibalikinnya? Makanya dikatakan wa aqradtumullah, kau pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Artinya ketika kita membantu orang lain itu sama dengan kita meminjamkan kepada Allah. Nah, kalau bahasa pinjam harusnya kita yakin pasti dibalikin. Pasti dibalikin. Dalam hadis kan begitu, innallaha fi aunil abdi madamal abdu fi aunil akhi. Allah itu akan senantiasa pertolongannya bersama seorang hamba ketika hamba itu senantiasa menolong hamba-hamba Allah yang lainnya. Coba lihat ayatnya Pak. Ini ayatnya unik juga. Surat At-Tolak tuh. Surat At-Tolak itu surat 65 ayat yang ke-7. Ya. Coba surat At-Tolak surat 65 ayat yang ke-7. Ini ada ayat yang memang mungkin menurut akal kita mungkin agak bingung. Ya. Surat yang ke-65. Kalimatnya begini. Liunfik du sa'atin min sa'atih. Ya. Hendaklah orang yang diberikan keleluasaan rezeki dia memberikan nafkah. Hendaklah berinfak orang yang diberikan keleluasaan rezeki. Wa man qudira alaihi rizquh, dan barang siapa yang disempitkan atasnya rezekinya, falyunfik mimma atahullah, maka hendaklah dia berinfak terhadap sesuatu yang telah Allah berikan kepadanya. Jadi kalau misalkan redaksi yang pertama kita paham,
hendaklah berinfak orang yang dikasih keleluasaan rizki. Tapi dalam redaksi kedua apa? Wa man qudira alaihi rizqu falyunfik. Barang siapa yang disempitkan rizkinya hendaklah dia. Pikiran kita mungkin kan, pikiran kita, gua aja lagi susah kok suruh infak, bingung kita kadang-kadang gitu. Kita punya keperluan, kita misalkan punya keperluan, keperluan kita misalkan 1 juta, keperluan kita 1 juta, punya uang 200.000, kurang nggak kira-kira? Kurangnya berapa? 800.000. Kita bingung kira-kira nyari nambahan 800.000 untuk keperluan kita yang 1 juta kemana? Bingung. Sholat duha sudah 8 rakaat, zikir sudah terus-terusan, baca Quran sampai ke hatam supaya nambah 800.000 kekurangannya. Udah ngedoa, udah zikir, udah duha, udah yang lain. Tiba-tiba datang orang, Assalamualaikum Pak, ya Pak maaf ya, saya dari pagi belum makan, beras sudah nggak ada Pak, bisa nggak minjemin saya 200.000 aja itu. Kalau pikiran manusia kita, gua aja lagi butuh gitu, gua aja lagi susah, kenapa lo datang? Saya aja lagi susah, boro-boro nolongin kamu. Kan bisa jadi sebetulnya itu pertolongan Allah. Allah mau nolong dia, kemudian Allah datangkan dulu orang itu. Tapi kalau pakai persepsi kita kan, gua aja lagi butuh, lagi susah, ngapain kau minta datang kepada saya? Mungkin kita enggak, padahal 200.000 juga nggak kemana-mana untuk ke 1 juta. Tapi kalau kita pakai ayat ini, waman qudira alaihi rizqu falyunfik, siapa yang disempitkan rizkinya hendaklah berinfak. Kalau pakai logika ini kan artinya, kemudian ayatnya apa? Sayaj'alullah ba'da usrin yusra, Allah akan menjadikan setelah dia sulit kemudahan. Jadi biasanya ketika dalam kondisi sulit Allah mau tolong kita, biasanya didatangkan orang untuk minta bantuan kepada kita. Cuma kita kadang-kadang nggak sadar. Kalau pikiran kita dibalik, jangan-jangan susahnya kita karena nggak pernah mau bantu orang susah gitu. Jangan-jangan tidak pernah kelarnya urusan kita karena kita pun tidak pernah mau menyelesaikan urusan orang lain. Harusnya kan pikirannya di situ dibalik. Saya susah karena mungkin saya tidak pernah menyelesaikan kesusahan orang lain. Urusan saya tidak pernah selesai, jangan-jangan karena saya pun tidak peduli dengan urusan sahabat saya yang lain, atau orang beriman yang lain, atau hamba Allah yang lain. Maka di sini barang siapa yang disempitkan rezekinya, hendaklah dia berinfak. Walaupun sedekah tidak mesti dengan hal-hal yang bersifat material. Karena ada orang yang kadang-kadang butuh didengarkan kalau dia curhat. Ada orang yang kadang-kadang butuh ditemani. Ada orang yang kadang-kadang butuh nasihat. Tidak semua kebutuhan orang berbentuk hal-hal yang bersifat material. Jadi mengundang pertolongan Allah yang keempat adalah dengan cara apa? Dengan cara kita senantiasa pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Apa maksudnya? Dengan cara bantu hamba-hamba Allah yang lainnya. Innallaha fi aunil abdi madamal abdu fi aunil akhi. Selamanya Allah akan berada bersama seorang hamba ketika hamba itu selalu bersama dengan atau selalu menolong hamba-hamba Allah yang lainnya. Nah ini Pak, ini cara mengundang intervensi Allah, campur tangan Allah, berdoa, beribadah, beriman, dan selalu menolong hamba Allah yang lainnya. Nah kalau Allah sudah intervensi, campur tangan Pak, insya Allah yang berat jadi ringan, yang sulit jadi gampang, yang mustahil pun menjadi mungkin. Dengan cara apa? Satu, biasa Allah berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rizkinya selalu Allah berikan dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena rizki itu kan ada dua, ada rizki yang yahtasibu, ada rizki yang la yahtasibu. Rizki yang terduga dengan rizki yang tidak terduga. Yang terduga kita dapatkan dengan kerja kita, yang tak terduga kita dapatkan dengan cara ibadah dan amal kita. Jadi kita tuh harus dua. Untuk mendapatkan rezeki yang terduga itu bisa kita raih dengan kerja kita. Untuk mendapatkan rezeki yang tak terduga itu kita dapatkan dengan ibadah dan amal soleh kita. Jadi rezeki itu ada dua, yahtasibu dan la yahtasib. Sama begitu. Karena hidup ini kita juga selalu menempuh dua. Ada jalur sunatullah sesuai dengan hukum alam kausalitas, ada jalur ma'iyatullah
sesuatu yang keluar daripada hukum kebiasaan atau hukum kausalitas. Begini, kalau ada orang yang sakit, kemudian dia berobat dan sembuh, itu adalah sunatullah. Walaupun ada juga yang sakit, tidak berobat juga sembuh, itu ma'iyatullah namanya. Orang sakit berobat sembuh, itu sunatullah. Ada juga yang sakit tidak berobat sembuh, itu namanya ma'iyatullah. Dia sakit misalkan, kalau dioperasi ke dokter harus bayar 100 juta. Itu pun kata dokter 50-50, 50-50. Gimana nih kalau dioperasi dok? Ya ini biayanya 100 juta, tapi 100 juta dijamin sembuh nggak? Kata dokter 50-50 katanya. Bahkan bisa jadi tidak sembuhnya lebih besar peluangnya daripada sembuhnya. Udah gitu mendingan jangan dikerjain. Daripada begitu lebih baik saya yang 100 juta saya sedekahin. Saya berobat dengan cara sedekah. Sedekahinlah 30 juta. Ya Allah, mudah-mudahan kau berikan jalan keluar. Ternyata disedekahin 30 juta. Kemudian ternyata pas diperiksa ke dokter nggak ada sama sekali itu. Sembuh total. Kansernya itu nggak ada misalkan. Itu namanya ma'iyatullah. Kan begitu bisa jadi. Jadi ada sunatullah, jalur yang bisa kita tempuh sesuai dengan hukum kausalitas. Ada ma'iyatullah, jalur yang ditempuh yang tidak sesuai dengan hukum kausalitas. Dan itu terjadi dalam kehidupan ini. Nah, ma'iyatullah itulah yang disebut dengan intervensi Allah, campur tangan Allah. Jadi kalau ada campur tangan Allah, insya Allah rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang kedua, urusannya selalu digampangkan, urusannya dimudahkan Allah. Banyak urusannya. Dia kepala rumah tangga, dia ketua RW, dia kadang-kadang ketua majelis taklim, dia juga kadang-kadang pokoknya sibuk, tapi selalu Allah gampangkan, Allah mudahkan dalam urusannya. Dan setiap punya masalah, Allah berikan jalan keluar dan hidupnya berada dalam ketenangan. Jangankan bersama Allah, kita bersama orang soleh aja tenang. Kita hidup dengan orang soleh, para ulama, para kiai ketika kumpul tenang. Dengan pejabat yang punya kekuasaan tenang. Ini gimana kita hidup bersama Allah? Tentu akan lebih tenang dibandingkan kita hidup bersama dengan manusia. Jadi itu bapak-bapak hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang satu bagian daripada surat Al-Fil. Bukan hanya cerita tentang pasukan bergajah yang diserang oleh burung ababil, tapi ada pesan pertama yang lebih penting dari itu adalah tentang fa'ala rabbuka, bagaimana pekerjaan Allah terhadap pasukan bergajah itu. Jadi yang paling penting dalam hidup kita adalah bagaimana mengundang pekerjaan Allah dalam kehidupan kita. Pekerjaan Allah dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan di kantor kita, dalam pekerjaan membina masyarakat kita dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah selalu bersama kita dimanapun berada, sehingga kita selalu berada dalam bimbingannya, perlindungannya, pertolongannya, bantuannya.